Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kembali lagi ke halaqah pertemuan selanjutnya yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada tahun baru Hijriah 1444 ya. Jadi sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 dengan harapan mudah-mudahan pada tahun yang lalu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan pada tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada tahun baru ini kita semua tetap sehat, panjang umur, dan kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari segala musibah dan mudah-mudahan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu di dalam Islam setiap momen ada hal-hal yang sangat dianjurkan. Misalnya saja tahun baru Islam. Maka bulan pertama di dalam Islam yang kita kenal dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan mulia di dalam Islam. Bahwa dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya ada 12 bulan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya adalah bulan Muharram, yang mana pada sekarang ini kita sedang berada di bulan Muharram itu, di mana menjadi penanggalan umat Islam. Bulan Muharram yaitu bulan pertama yang dijadikan oleh umat Islam sebagai bulan penanggalan. Dan yang kita kenal dengan tahun pergantian dalam umat Islam itu adalah tahun Hijriah. Mengingatkan kepada kita bagaimana hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hijrahnya beliau bukan karena takut, bukan karena khawatir, tetapi hijrahnya beliau karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul tidak melakukan sesuatu apapun kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang sekarang umat beliau tidak mengalami hijrah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi yang diharapkan bagi kita adalah hijrah dari tahun yang kemarin mungkin kurang baik menuju tahun yang baru yang semakin lebih baik. Dari tahun yang sebelumnya mungkin ada kebiasaan yang buruk menuju tahun baru yang kita ubah menjadi lebih baik. Dari amalan-amalan yang kurang pada tahun yang lalu kita tingkatkan, kita hijrah menjadi amalan yang lebih baik. Itulah makna hakikat hijrah. Bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi lebih daripada itu adalah hijrah dari perbuatan yang tercela ke perbuatan yang lebih baik. Itulah orang yang beruntung. Orang beruntung itu adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut rugi. Atau tahun ini tidak lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Maka untuk mengawali tahun baru Islam di bulan Muharram ini, salah satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Di mana ada satu puasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Siapa yang berpuasa pada hari itu, maka
dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan setahun yang telah lalu. Itu keutamaan orang yang melakukan puasa pada 10 Muharram atau puasa Asyura. Alangkah baiknya, kata para ulama, digandeng pada tanggal 9 dan 10 atau ditambah pada tanggal 11-nya. Kalaupun tidak mampu, ya minimal pada tanggal 10 itu untuk mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pada intinya dari pergantian tahun adalah pertama, di doa akhir tahun ada 2 poin yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat, dan itu perkara bukan bid'ah, tapi itu yang dianjurkan, yang sudah menjadi sunnatan hasanah dari para ulama, dari guru-guru kita, mengajarkan kita untuk berkumpul, bermunajat, berdoa di akhir tahun. Yang kita minta pada doa akhir tahun yaitu ada 2 pada intinya. Pertama, minta dimaafkan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu pada tahun ini. Semuanya diampuni, karena kalau tidak diampuni maka dosa itu akan menjadi beban kita nanti sampai hari kiamat. Poin yang kedua yang kita minta pada akhir tahun, ya biasanya dibaca menjelang maghrib, adalah doa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian tahun yang sudah kita lalui, dari sekian banyak ibadah yang kita kerjakan, jadi kalau tidak diterima, tidak diqabul, maka amalan itu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup oleh angin, tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Maka 2 poin penting ini sangat kita harapkan di akhir tahun, supaya dosa-dosa yang kita lakukan diampuni, amal-amal ibadah yang kita kerjakan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk tahun baru, yang kita minta pada prinsipnya adalah 1 poin saja, yaitu supaya dalam menghadapi tahun-tahun yang akan datang ini kita semua terhindar dari bisikan godaan iblis laknatullah alaih, sehingga kita bisa istiqomah, kita bisa semakin lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu yang menjadi musuh terbesar kita di dalam ibadah adalah iblis laknatullah alaih. Di samping dunia, makhluk, iblis, nah iblis ini peringkat ketiga yang akan menghalangi kita untuk dekat, untuk taqarrub, untuk menjadi orang baik. Iblis ini peranannya sangat besar. Tetapi ada yang lebih besar yang menjadi musuh kita, yaitu nafsu. Ya, nafsu ini dia menjadi musuh paling besar bagi diri kita. Kenapa? Karena orang yang melawan nafsu artinya dia melawan dirinya sendiri. Maka kita mudah mengalahkan orang lain, tetapi kadang-kadang mengalahkan diri sendiri itu sangat berat. Maka di momen pergantian tahun baru Hijriah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktunya nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adapun amalan yang lain selain puasa, semua amalan bagus. Tingkatkan ibadah sholat kita, tingkatkan silaturahim kita, tingkatkan semangat kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka khususnya di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, maka usahakan perbanyak kebaikan apapun yang mampu kita lakukan, dan kurangi atau hilangkan bila perlu keburukan, dosa, maksiat yang terbersit di dalam hati dan pikiran kita, karena bulan Muharram adalah bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.